Novel versi belajar daring. Pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan novel. Jadi, novel apa yang kamu suka? Oh, novel itu. Siapa sih pengarang novel favoritmu? Wah, dia ternyata. Lalu, novel yang sudah selesai kamu baca, ada berapa? Wah, banyak sekali. Berapa banyak koleksi novelmu? Wow, fantastis. Lalu yang terakhir, novel apa yang paling berkesan? Aha, itu sudah pasti. Jadi, apa itu novel? Masih belum tahu? Baik, kita akan membahasnya lebih lanjut. Kita mulai dari pengertian novel. Novel. Novel adalah sebuah karya prosa fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan tokoh lainnya, serta mengandung unsur pembangun cerita itu sendiri, baik unsur intrinsik novel ataupun ekstrinsik novel pada suatu teks cerita. Bagaimana? Tentunya kalian sudah semakin paham dengan pengertian novel. Ya, baik, kita akan melanjutkannya. Kemudian yang selanjutnya ada struktur novel, terdiri dari abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstraksi adalah inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa atau sering juga disebut sebagai gambaran awal dalam sebuah cerita. Selanjutnya orientasi. Orientasi adalah bagian yang berisikan penjelasan tentang latar waktu dan suasana, seperti waktu terjadinya cerita atau bisa juga membahas penokohan ataupun watak tokoh. Lalu komplikasi. Komplikasi merupakan suatu urutan kejadian yang dihubungkan dengan adanya sebab akibat, di mana setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi karena adanya sebab dan mengakibatkan kejadian yang lainnya. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi merupakan bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi mencapai atau menuju titik tertentu pada suatu cerita, atau disebut juga dengan puncak konflik. Lalu resolusi. Resolusi adalah suatu bagian dalam novel yang memunculkan solusi atau penyelesaian pada sebuah permasalahan atau konflik yang terjadi pada sebuah cerita. Kemudian yang terakhir, koda. Koda adalah bagian akhir atau penutup cerita di dalam sebuah novel. Itulah penjelasan dari struktur-struktur novel. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu ciri kebahasaan novel. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Dapat kita perhatikan contoh berikut ini. Contohnya, pangeran itu telah mengerjakan tugasnya yang terdahulu. Kita akan memasuki ciri yang kedua, yaitu menggunakan banyak kata yang menyatakan waktu, atau konjungsi kronologis dan konjungsi temporal. Dapat kita perhatikan contohnya. Contohnya seperti awal mula, sejak saat itu, mulai saat itu, dan sebagainya. Dan ciri yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya, pangeran kemudian duduk bersimpuh di hadapan ibunda. Nah, selanjutnya,
Ciri yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contohnya, mengatakan bahwa, menuturkan, menyatakan, dan sebagainya. Ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan banyak kata kerja yang dirasakan atau difikirkan oleh tokohnya, atau kata kerja mental. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, waktu, ataupun suasana cerita. Selanjutnya, yang terakhir, menggunakan banyak dialog. Inilah dia ketujuh ciri kebahasaan novel. Semoga dapat membantu. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu unsur pembangun novel yang terdiri dari unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel terdiri dari 1. Tema, yang kedua tokoh atau penokohan, yang ketiga alur atau rangkaian cerita, yang keempat gaya bahasa atau penggunaan majas, yang kelima setting atau latar, yang keenam sudut pandang, dan yang ketujuh, amanat atau pesan. Kemudian bagian yang kedua, unsur ekstrinsik novel, terdiri dari 1. Sejarah atau biografi pengarang, 2. Situasi dan kondisi, 3. Nilai-nilai dalam cerita, meliputi nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetika. Inilah dia unsur-unsur pembangun novel yang terdiri dari unsur intrinsik novel dan unsur ekstrinsik novel. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan jangan lupa tersenyum. Yang terakhir, tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Oh iya, satu lagi, sampai jumpa. Oh, belum habis ternyata. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.